warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Sherina, you can call me Ina. I am from Desa Pasaka, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone. Apa itu noun? Noun, kata benda, adalah bagian dari speak yang terdiri dari kata-kata yang digunakan untuk menyebut orang, tempat, binatang, benda, dan sebuah entitas. Nouns bisa diartikan dipermisalkan dengan kata-kata seperti yang di bawah ini. Benda fisik, ball, house, glass, floor, cup, table. Konsep abstrak, ide, time, act, individually, opinion. Fungsi noun dalam kalimat. Fungsi dari noun yang pertama di dalam suatu kalimat bisa sebagai subject of verb, yang berarti subjek kata kerja. Contohnya, Justin has studied economics for more than 10 years. Artinya Justin sudah mempelajari ekonomi selama lebih dari 10 tahun. Fungsi yang kedua adalah sebagai subjek atau objek komplement. Contohnya, I am a nurse, she is doctor, he is a broke. Yang mana kata ini posisinya sebagai subjek komplement. Sementara untuk objek komplement, contohnya yaitu I call him the best daddy. He called me late princess. She called me prince. Aku memanggilnya ayah terbaik. Dia memanggilku putri kecil. Dia memanggilku pangeran. Noun itu tidak hanya sekedar kata benda saja, karena noun sendiri berfungsi juga sebagai direct dan indirect object. Contoh, untuk direct object yaitu I can control all my feels, artinya adalah saya bisa menahan seluruh perasaanku. Contoh indirect object yaitu my mom teaches me how to cook well, artinya ibuku mengajariku bagaimana caranya memasak dengan baik. Macam-macam noun. Berikut ini adalah penjelasan jenis noun yang perlu dipahami mulai dari common noun, abstract, proper noun, collective noun, dan concrete noun. Berikut ini adalah penjelasan selengkapnya. 1. Countable dan untable noun. Countable adalah suatu yang dapat kita hitung, sementara untable adalah suatu yang tidak dapat dihitung. Untuk mencari untable noun dan juga untable noun, keduanya mempunyai pembahasan tentang regular dan irregular. Contohnya, how many hosts does your sister have right now? Artinya, berapa banyak sepatu yang dimiliki oleh saudara perempuanmu sekarang? Di sini, bentuk noun yang dijelaskan adalah irregular countable noun. 2. Proper dan common noun. Proper adalah penggolongan kata benda yang dibahas secara spesifik, di mana kata benda yang dipakai biasanya menggunakan huruf kapital di awal katanya. Contohnya untuk kata benda Zara, Gucci, Vinci, dan lain sebagainya. Sementara untuk common noun adalah kata benda yang dibahas secara umum seperti city, shop, dan lain sebagainya. 3. Abstract dan concrete noun. Untuk pembahasan concrete noun adalah kata benda yang tidak bisa diamati oleh panca indera seperti feeling, love, thought, dan lain sebagainya. Kebalikan dari ini, untuk concrete noun adalah suatu
yang dapat dilihat dengan fisik fork, book, pensil, dan lain sebagainya. Salah satu contohnya yaitu My friend Fadila is in the park with me right now. Temanku Fadila ada di taman denganku saat ini. 4. Collective noun. Untuk pembahasan seperti collective noun yang mana merupakan suatu nama kelompok atau kumpulan. Contohnya, she gave a plan of rice to me. Dia memberikan sebungkus nasi untukku. Noun phrase dan compound noun. Ternyata, noun bisa membentuk frasa lainnya yang dikenal dengan istilah noun phrase. Frasa yang satu ini adalah hasil dari kombinasi dari noun dengan bentuk modifier seperti misalnya determiner dan lain sebagainya. Bentuk modifier determiner ini contohnya I, an, kissed, had, her, whose, ate, every, dan lain sebagainya. Untuk kombinasi noun dengan adverb to, every, so, dan lain sebagainya. Noun phrase juga ada kombinasi antara noun dan adjektif seperti intelligent, lovely, starboard, dan lain sebagainya. Bentuk contoh yang dapat diberikan pada bentuk noun phrase adalah seperti that man, this dog, beautiful woman, choose a words day. Noun juga ternyata bisa dikomunikasikan dengan part of speech lainnya dengan prepositional phrase dan adjektif. Adapun contoh kombinasi noun dengan noun yaitu top, paste. Kemudian kombinasi antara noun dan verb yaitu seperti rainbow. Sedangkan kombinasi antara noun dengan prepositional phrase yaitu seperti mother-in-law, sister-in-law, ataupun brother-in-law. Terakhir yaitu kombinasi antara adjektif dan noun yaitu contohnya cupboard dan blackboard. Noun substitute. 1. Gerund. Bentuk yang satu ini adalah bentuk sederhana dari verb yang ditambahkan dengan akhiran ing. Contoh kalimat untuk gerund adalah seperti misalnya I love talking, my board love, swim in the pool. Saya suka bicara, saudara saya suka berenang di kolam. 2. Noun clause. Noun clause adalah sebuah dependent clause yang dipakai sebagai noun. Misalnya saja seperti I know what he would I wore if he will be okay or not. Aku tahu apa yang dia maksud. Aku ingin tahu apakah dia akan baik-baik saja atau tidak. Fungsi noun bahasa Inggris. Direct object biasanya mempunyai tujuan yakni untuk menjawab sebuah pertanyaan berupa whom dan what. Setelah adanya action verb yang ada di dalam sebuah kalimat transitif. Berbeda dengan indirect object yang berfungsi untuk menjawab sebuah pertanyaan dari kata for, what, atau to whom. Oleh sebab itu, penting untuk dipahami bahwa noun yang berperan sebagai objek bisa menjadi direct object dan indirect object. Saat noun menjadi sebuah objek, umumnya akan didampingi oleh kata ganti atau pronoun seperti determiners, a, an, the, dan lainnya. Salah satu contoh direct object, Marcel play piano in his room. Marcel bermain piano di kamarnya. Salah satu contoh indirect object, Siti bought his dad and house. Siti membelikan ayahnya sebuah rumah. 2. Subject of verb, di mana noun juga bisa berfungsi sebagai subjek. Di dalam sebuah kalimat, kata benda ataupun noun akan berfungsi sebagai subjek apabila berada di depan verb. Noun yang berfungsi sebagai subjek bisa didampingi dengan determiners an, the, namun bisa juga tidak didampingi determiners. Hal tersebut sesuai dengan subjek yang digunakan.
Salah satu contoh subject of verb yaitu Ricky is swimming. Ricky sedang berenang. 3. Subjek dan objek komplement. Subjek komplement tersebut adalah komplement yang merujuk pada subjek yang ada di dalam sebuah kalimat. Komplement tersebut biasanya akan berbentuk noun atau kata benda yang diletakkan di dalam kata sebelum linking verb. Sementara untuk objek komplement hampir sama dengan subjek komplement. Apabila subjek komplement menjelaskan mengenai subjek, maka objek komplement akan berfungsi untuk menjelaskan direct objek. Direct objek biasanya akan berbentuk kata benda ataupun noun. Contoh subjek komplement. Rina is very smart. Rina sangat pintar. Smart merupakan prediktif, adjektif yang menerangkan subjek Rina. Very merupakan modifier yang menerangkan smart. Rina merupakan noun. Contoh objek komplement. I found the queen essay. Aku merasa bahwa pertanyaan itu mudah. Keterangan essay adjektif adalah objek komplement dari question. 4. Object of profession. Adapun salah satu fungsi dari noun adalah menyatakan tempat. Umumnya kita memerlukan preposisi untuk menjelaskan suatu tempat. Preposisi tersebut adalah kata depan seperti on, in, at. Salah satu contoh object of precision. My dog loves to sleep in a box. Anjing saya suka tidur di dalam kotak besar. That is all and thank you. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.